Hai pemirsa semua. Iya, di masa new normal ini sekarang penampilan kita sudah mulai berubah lagi ya. Termasuk kita sudah membiasakan diri harus pakai masker atau face shield seperti ini. Ke saya ini ya. Ya, jadi harus dinikmati aja ya. Tapi karena di rumah sendiri dan tidak di luar, jadi saya lepas aja face shieldnya karena saya akan ngobrol-ngobrol bersama pemirsa semua. Oke pemirsa, sharing saya kali ini yang berjudul Jodoh di Tangan Kita. Betul nggak ya? Di tangan Tuhan atau di tangan kita? Iya, ini yang saya mau bahas. Makanya nonton ya video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sebelum lanjut video ini, bisa minta like-nya, subscribe-nya, dan juga tombol loncengnya untuk mengikuti video saya selanjutnya, di-share dan juga di-komen untuk saya tahu saran-saran dari pemirsa semua. Terima kasih. Sering kali yang kita dengar adalah jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi apakah benar jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita sendiri? Dan kadang orang selalu berkata bahwa kelahiran, jodoh, dan kematian ada dalam kedaulatan Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Tiga ini kita tidak bisa memilih. Tapi buat kita umat yang percaya, atau mungkin supaya saya bukan mewakili seluruh umat yang percaya, mungkin ini pendapat saya ya. Kalau kelahiran, iya, itu adalah di tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kematian pun juga ada dalam rahasia Tuhan. Tapi kalau jodoh, itu sebetulnya kalau buat saya jodoh itu adalah pilihan kita sendiri, bukan di tangan Tuhan. Memang saat kita sudah bersatu dan diberkati di dalam gereja dan Tuhan memberkati pernikahan kita, itu tandanya ada campur tangan Tuhan saat kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pilihan kita. Jadi menurut saya tidak tepat kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Nanti sewaktu saat pasangan kita berbuat tidak baik kepada kita, atau dia menceraikan kita, atau dia melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kita, terus kita mau protes kepada Tuhan karena jodoh itu di tangan Tuhan. Makanya karena Tuhan tidak mau disalahkan dalam pernikahan kita, jadi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk kita memilih bahwa jodoh itu ada di tangan kita sendiri. Lantas bagaimana dengan Adam dan Hawa? Karena Tuhan menciptakan Hawa di tulang rusuk Adam. Memang benar Hawa itu diciptakan Tuhan sebagai pendamping Adam. Tapi Adam dan Hawa itu adalah proyeknya Tuhan untuk menciptakan gambaran manusia seutuhnya. Jadi ada Adam itu mewakili jenis kelamin laki-laki. Ada Hawa mewakili jenis kelamin wanita, fisik wanita. Tidak ada di antaranya ya. Misalnya laki tapi kewanita-wanitaan atau wanita ke laki-lakian. Jadi tidak ada. Tuhan menciptakan satu laki dan satu wanita. Karena itu adalah lambang manusia seutuhnya yang Tuhan ciptakan pertama kali, manusia laki dan manusia perempuan. Pada saat apa manusia diberikan Tuhan untuk bisa memilih? Yaitu pada saat sudah terbentuknya Adam dan Hawa, dan Tuhan memberikan pilihan kepada manusia di Taman Firdaus. Yang Tuhan katakan kan, seluruhnya buah bisa kamu makan, kecuali ada satu yang tidak boleh kamu makan. Itu pertama kali Tuhan memberikan kepercayaan untuk manusia bisa memilih. Berarti pilihan mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Disitulah Tuhan memberikan pilihan kepada manusia pertama kalinya. Kenapa Tuhan berikan kebebasan untuk manusia memilih? Karena Tuhan tidak mau ciptaannya itu seperti robot. Dan Tuhan tidak mau dia otoriter. Tuhan memberikan kita free will, kebebasan untuk kita memilih. Dan disitulah tanggung jawab manusia seutuhnya. Pilihan itu ada di tangan kita. Dan akhirnya manusia
mengambil apa yang dilarang Tuhan, dan dia sendiri yang memilih hal itu di jalan yang tidak benar, maka dia harus mempertanggungjawabkan pilihan yang dia sudah lakukan. Tuhan pun tetap bertanggung jawab atas manusia karena ciptaannya Tuhan sendiri. Tapi saat kita meminta bantuan Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan membantu kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita saat kita meminta kepada Tuhan. Nah, itulah menandakan bahwa jodoh sebetulnya di tangan kita sendiri. Contohnya Maria. Yesus akan lahir di dalam kandungan Maria. Tapi, apakah Tuhan juga memilih pasangan hidup Maria? Tentu tidak, kan? Karena Maria sudah punya pilihannya sendiri. Apakah Tuhan memilih Maria, pasanganmu adalah dia, bukan Yusuf. Tapi sudah aku tentukan, pasanganmu adalah Joni. Misalnya seperti itu. Tapi tidak, kan? Tuhan hanya menumpang kandungannya melalui Maria. Tapi tidak memberikan pasangan hidup yang dari Tuhan. Tapi ada di dalam tangan Maria sendiri. Ya kan? Lalu apa yang menjadi kedaulatan Tuhan? Atau istilah kita adalah takdir Tuhan di dalam manusia? Yang kita tidak bisa memilih adalah kelahiran. Ya kan? Kelahiran kan kita nggak bisa memilih. Misalnya kita mau lahir nih. Misalnya ya, kalau kita bisa memilih jadi anaknya Ratu Elizabeth dilahirkan di Amerika. Oh, saya mau lahir di suku Israel, ya kan, umat kepunyaan Tuhan. Nggak bisa. Takdir kita saat kita dilahirkan. Makanya kita nggak boleh menghina ya ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita memilih kita dilahirkan sebagai apa. Itu benar kedaulatan di tangan Tuhan dalam hidup kita. Oke, sekarang kematian. Karena kan yang selalu disebut orang kan kelahiran, pernikahan, dan juga kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, ini tadi saya bilang ya, pernikahan itu adalah sebetulnya pilihan dari kita sendiri, bukan kedaulatan Tuhan. Oke, nanti akan saya bahas kenapa seperti itu ya. Tapi kalau kelahiran, benar, kelahiran adalah kedaulatan Tuhan, takdir kita di dunia ini. Tapi kalau kematian, nah ini ada lagi nih bedanya nih. Kematian adalah hal misterinya Tuhan. Kenapa misteri Tuhan? Ya, mungkin ada campur tangan kita sendiri. Tapi ini bukan doktrin baru ya, yang saya mau bagikan gitu. Itu bukan, itu cuma hanya tanggapan saya sendiri gitu. Kenapa hal misterinya Tuhan? Karena kadang manusia juga memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Dia bunuh diri misalnya. Itu apakah kehendak Tuhan? Apakah pilihan Tuhan buat dia untuk dia harus bunuh diri? Saya rasa bukan. Itu adalah pilihan kita. Berapa ya hamba Tuhan yang meninggal saat dia habis makan? Misalnya dia sudah punya penyakit darah tinggi, kolesterol, tapi dia tahu itu, dia punya sakit itu dan pantang gitu untuk memakan hal yang dilarang gitu ya dalam kesehatan dia. Tapi dia memakan itu sampai habis. Akhirnya dia meninggal setelah dia memakan yang pantang untuk dimakan karena kesehatan dia. Karena dia punya penyakit yang harusnya tidak boleh makan makanan itu. Gitu. Itu pilihan dia sendiri kan. Ada juga yang orang-orang yang tidak beragama, ya, tidak percaya Tuhan, tapi dia menjaga kondisi tubuhnya dia dengan prima, dengan makanan-makanan yang baik, yang sehat. Dia sangat menjaga tubuh, kondisinya dia sendiri, dan dia tahu, dan dia bisa mengukur kesehatan dia. Dan akhirnya dia bisa hidup umur panjang, 90 tahun, 100 tahun. Itu juga sepertinya pilihan kita sendiri. Tapi itu juga misteri Tuhan. Kita tidak boleh mendahului Tuhan ya, dalam kedaulatan yang bukan haknya kita. Gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke jodoh di tangan diri kita sendiri, atau orang yang akan menikah dengan kita adalah pilihan kita sendiri. Terus apa dong campur tangan Tuhan di dalam perjodohan kita?
Di dalam ajaran Kristen, menikah itu selamanya sampai maut yang memisahkan. Masakan Tuhan tidak ada andil ya di dalam perjodohan kita atau pernikahan kita ke depannya. Karena menurut kita jodoh itu di tangan kita sendiri. Oh, tentu ada andil dan ada campur tangan Tuhan di dalam perjodohan kita. Intinya kita meminta Tuhan untuk membantu kita dalam perjodohan kita. Saat kita mulai memilih pasangan hidup kita ke depannya. Itu dia campur tangan Tuhan. Misalnya begini, kita sudah memilih pasangan hidup kita, jodoh kita nantinya. Itu kan pertama langkah awal adalah pilihan kita sendiri. Dan akhirnya kita meminta pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan. Apakah ini jodoh yang terbaik buat saya ke depannya, Tuhan? Bisa meminta bantuan kepada Tuhan. Selain tanda-tanda yang kita sudah minta kepada Tuhan, dan ke depannya saat kita berumah tangga, pasti kan gak akan selalu berjalan mulus. Tidak selalu sempurna. Tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada masalah-masalah di dalam pernikahan kita. Pasti ada percekcokan. Pasti ada sesuatu yang tidak kita sukai di dalam pasangan kita. Pasti ada sesuatu yang mengecewakan kita. Itu sudah pasti ada kan? Bagaimana supaya itu bisa dihindari dan kita bisa lalui bersama? Kembali lagi, dalam pernikahan kita itu selalu tak henti-hentinya kita minta pertolongan Tuhan. Karena memang manusia kan tidak ada yang sempurna. Karena sebetulnya pernikahan pun tidak ada yang sempurna. Pernikahan itu seperti melayani, mengasihi satu dengan yang lainnya. Di dalam pernikahan atau rumah tangga, yang sesungguhnya itulah kita belajar untuk bisa melayani, mengasihi, mencintai, dan menerima apa adanya. Dan disitulah kita belajar dari hal-hal itu di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga kita sendiri. Kalau di dalam pernikahan itu kita menemui kegagalan, menemui hal-hal yang tidak baik di dalam pasangan kita, ya kita berdoalah, terus berdoa. Nah, pas saat kita menikah, kita harus menerima kekurangannya dia. Begitupun sebaliknya, pasangan kita itu bisa menerima kekurangan kita. Gitu. Dengan cara apa? Apakah kita harus selalu terima? Ya itu kembali lagi, minta pertolongan Tuhan. Lalu kenapa ada orang-orang yang belum menikah atau belum mendapatkan jodoh di usia mereka yang sudah lanjut gitu. Maksudnya yang sudah berumur lah ya. Yang sepantaran mereka sudah punya keluarga. Kenapa ada yang seperti itu? Itu makanya kembali lagi ke free will. Pilihan kita sendiri. Mungkin kita terlalu banyak memilih. Mungkin kita terlalu banyak punya kriteria dalam jodoh kita sendiri. Atau mungkin kita punya trauma masa lalu yang pahit terhadap pasangan sebelumnya, sehingga dia tidak mau lagi berhubungan secara serius gitu ya. Atau mungkin dia memilih untuk lebih enak hidup sendiri, lebih bebas, tidak dikengkang, tidak mengurus keluarga. Itu ada juga yang seperti itu. Dan juga pilihan dia yang mau melayani Tuhan seutuhnya. Jadi pasangan dia adalah Tuhan. Itu ada juga. Tapi semuanya itu adalah kembali ke pilihannya dia sendiri. Dan Tuhan memberkati apa yang kita pilih. Semua itu tinggal Tuhan tuh memberkati kita kok. Kita mau milih siapa aja, jodoh kita mau milih siapa aja. Kita mau milih dia itu udah ketahuan dia itu playboy, udah ketahuan itu dia keras, udah ketahuan dia banyaklah sifat-sifat buruk, tapi kita tetap memilih dia sebagai jodoh kita. Gitu. Itu kan pilihan dia sendiri. Nanti kalau kedepannya pernikahannya seperti apa, dan dia harus menjalaninya itu, dan dia harus menerimanya itu karena pilihannya dia. Tidak terlepas dari semua ada campur tangan Tuhan. Saat kita meminta kepada Tuhan, minta Tuhan berkati, dan pasti Tuhan akan memberkati semua pilihan-pilihan kita. Gitu. Seperti Adam dan Hawa, saat dia walaupun dia sudah memilih buah yang dilarang Tuhan, tapi tetap Tuhan juga memberkati keturunannya Adam dan Hawa sampai kita saat ini. Semua pasti akan diberkati Tuhan, dan semua pasti akan diberikan jalan yang terbaik asal kita terus meminta kepada Tuhan yang terbaik yang Tuhan akan berikan.